Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat 26 April 2024 masih dalam bulan Syawal 1445 Hijriyah. Rahimakumullah. Jangan lupa pada bulan Syawal ini hendaklah kaum muslimin melakukan puasa sunat 6 hari bulan Syawal berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut. Siapa yang puasa sunat Ramadan 30 hari ditambah dengan puasa bulan Syawal 6 hari, sittata ayyamin, maka dia dicatat oleh malaikat saudara-saudara sebagai seorang muslim yang puasa sepanjang tahun. Man shoma ramadhana summa shoma syahra sittata ayamin syawal kutiba may yasumus sanah au kama qala Rasulullah. Siapa puasa Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal, ditulis orang yang berpuasa selama 1 tahun 360 hari. Kenapa demikian? Kaum Jumat yang dimuliakan Allah, Alin Toga, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Karena kalau puasa Ramadan 1 hari dianggap 10 hari. Jadi 30 hari 300 hari. 1 hari dikali 10. Puasa daripada Syawal dikalikan pula 10 dalam 1 hari. 6 hari kali 10, 60 hari. Jadi 30 hari dianggap 300, 6 hari dianggap 60, 300 tambah 60 sama dengan 360. Inilah dinamakan kata para ulama, kibarul ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang itu dianggap puasa 360 hari, ya sepanjang tahun. Jangan tinggalkan, sebab mulai hari ini masih sisa sekitar lebih 6 hari lagi sebelum habis Syawal. Ajarkan pada keluarga, handai tolan dan sanak saudara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Arti Syawal adalah meningkat. Syawal meningkat. Maka Nabi dan sahabat di bulan Syawal jauh berbeda dengan sebelum Syawal. Anak-anak akan mereka latih lebih hebat lagi di bulan Syawal. Karena itulah ada perlombaan balap kuda, unta, perlombaan pedang panah di bulan Syawal di era Rasulullah. Menunjukkan itu harus dilakukan, ikutlah Nabi lomba balap kuda setiap tahun, setiap bulan Syawal. Selalu kuda Nabi yang menang, hanya 1 kali kalah.
Karena itulah olahraga yang paling utama di dalam Islam ada dua, hadirin jamaah Jumat. Pertama, lomba berlatih memanah. Kedua, lomba berlatih pacu kuda. Untuk apa ini, hadirin jamaah Jumat? Memanah akan membuatmu mampu membela diri. Berkuda membuatmu berjiwa percaya diri. Coba bayangkan engkau duduk di atas kuda. Kudanya cantik, kuat, kekar. Engkau di atasnya memakai daripada pedang dan panah. Akan timbullah jiwa ksatria beri Imam Bonjol dan Diponegoro di jiwamu. Akan datang jiwa ksatria Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid di hatimu. Ibarat sekarang engkau naik Pajero Fortuner. Bagaimanakah kondisi jiwamu? Sedang menyetir Pajero Fortuner dengan sedang membawa sepeda motor butut kap 70 yang rantainya putus. Coba bayangkan. Pasti engkau lebih pede di atas Pajero dan Fortuner, hadirin. Inilah yang dilakukan Nabi. Semiskin-miskinnya keadaan Nabi, tetaplah kudanya yang terbaik di Madinah, City of Madinah. Maka para ulama, para ustadz, semiskin-miskin engkau, haruslah kendaraanmu cantik. Inilah sunnah Rasulullah yang jarang diketahui orang. Kalau kuda Nabi tidak bagus, tidak sehat, tidak mungkin menang pacu kuda dalam setiap Idul Fitri, bulan Syawal. Tidak mungkin itu. Impossible itu. Mustahil. Tapi sehat. Itu yang ngurus kuda Nabi. Saya baca dalam sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah. Itu yang ngurus kudanya bisa 5 orang itu ganti-gantian. Pakai sip dia. Sianu 2 jam, sianu 2 jam. Wah, pakai sip itu. Siang malam dijaga itu. Dan Nabi akan doakan khusus pada perawat kudanya. Perawat untanya. Itu supir Nabi ganti-gantian itu. Ibarat sekarang mobil. Itu di masa itu namanya tukang tuntun unta atau kuda. Pernah Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah. Oh, itu ganti-gantian itu. Menjadi supirnya, penuntunnya. Nabi di atas, mereka pegang talinya di bawah. Oh, jangan kata orang agama ini harus tampil sederhana, kumuh, lusuh. Ini sunnah apa ini? Bajumu harus rapi digosok. Harus bau minyak wangi. Jangan bau daripada limbek nesale. Itu tidak bisa itu. Tidak boleh itu. Ini bukan sunnah Nabi. Nah, Syawal meningkat. Tingkatkan performen. Suratuka, penampilanmu. Ada surah, ada sarirah. Ada penampilan, ada akhlak. Sarirah, perilaku. Jamaah Jumat Alin Toga, pencinta Rasulullah yang berbahagia. Yang kedua, tingkatkan ekonomimu, hepengmu, uangmu, fulusmu. Engkau tinggalkan keluargamu, keturunanmu dalam keadaan cukup. Lebih baik daripada engkau mati. Dan tinggallah anak istrimu, cucumu dalam keadaan mengemis-ngemis. Meminta-minta kepada kasihan orang. Ini hadis Rasulullah. Lebih baik kita mati, ada tanahmu, sawitmu, rumahmu, kebunmu, ada hepengmu di bank, depositomu, ada tobekmu, tebat ikanmu, kolam ikanmu.
Ada. Bahkan jengkolmu ada, durianmu ada. Sehingga anak cucumu tidak perlu mencuri ke tempat pohon durian orang untuk makan durian. Ada kakeknya dan ayahnya yang punya pokok durian 10 batang. Tidak perlu anak cucumu membeli jengkol dan mencuri jengkol. Waduh, malu awak. Karena kakeknya dan ayahnya punya pokok jengkol 20 batang. Tidak perlu anak cucumu mendodos ke kebun orang supaya makan sesuap nasi. Tidak perlu. Karena kakeknya punya puluhan hektar sawit. Wa antaroktum. Dan bahwa kamu meninggalkan malan kaseran, harta yang banyak. Li ahlika wali zurriyatika. Untuk keluargamu dan anak cucumu. Khairun, lebih baik. The best. Min, daripada antat seruku, kamu tinggalkan mereka, kata Rasulullah, dalam keadaan ailatan, miskin papa. Yatasa'alunan nasa, meminta-minta kepada orang, minta kerja, minta dikasihani. Jangan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Syawal kita tingkatkan. Penampilan kita tingkatkan. Ekonomi. Dan kemudian tingkatkan ilmu. Ingin dunia, ilmu. Ingin nanti engkau di surga menjadi kepala jorong, menjadi wali nagari, menjadi camat. Karena di surga ada kepala jorong. Ada camat. Al-imaratul jannah ka imaratid dunia. Pemerintahan di surga seperti pemerintahan di dunia. Ada jorong, ada presiden, ada sekjen PBB. Di surga ada presidennya, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada menteri-menterinya, itulah Adam, Musa, Isa, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Daud. Itu menteri semua itu nanti. Ada gubernur-gubernurnya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ada ketua pemudanya. Siapakah dia? Hadis Rasulullah. Inna bani hadha sayyida sababi ahlil jannati. Cucuku ini yang dua nih, Hasan Husain nih, nanti akan menjadi ketua pemuda di dalam surga. The leader of the yacht in the heaven. Ketua pemuda di surga, Hasan Husain. Maka pemuda yang sekarang rajin ke masjid, memiliki jiwa jihad, petarung melawan musuh Islam, berjiwa-jiwa berkobar-kobar, nyala-nyala api revolusi, api membela Islam dalam jiwamu, hai pemuda, nanti engkau bergabung dengan Hasan Husain. Berjumpa setiap hari. Waduh, nikmat mana yang lebih tinggi daripada pemuda nanti bergabung, bersenda gurau dengan cucu Rasulullah. Siapa ketua wanita di surga? Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Indah. Nikmat terbesar di dalam surga, induknya ada dua. Pertama, nazratun ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajahmu berbinar-binar, terhipnotis, tidak sadar memandang wajah Allah 100.000 tahun. Lupa bidadari, lupa makanan surga, lupa air terjun surga. Memandang wajah Allah 100.000 tahun. Nikmatnya luar biasa, hadirin jamaah Jumat. Yang kedua, apa nikmat terbesar di surga? Memandang wajah yang mulia, kekasih kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Engkau bisa tidak sadar, lupa bidadarimu yang 2 juta orang. Setiap kita bidadarinya paling sedikit 2 juta orang. Hei, istrimu nanti di surga, dayang-dayangmu 2 juta. Di dunia ini cari 2 itu berabe bertengkar itu. Payah itu. Nanti 2 juta bidadarimu. Lupa semua itu gara-gara memandang wajah Rasulullah. Di bawah itu nikmatnya nanti bertemu dengan anak cucu Nabi. Itulah Hasan Hussein. Jamaah Jumat Alin Toga, insya Allah nanti akan memandang wajah-wajah itu. Amin ya rabbal alamin. Syawal kita jadikan bulan peningkatan, promosi, naik. Minimal dalam yang 3 tadi. Penampilan, ekonomi, ilmu. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan kepada kita stimulus dan rangsangan menjadi umat terbaik. Min khiyari ummati Muhammadin. Menjadi umat-umat pilihan Rasulullah SAW yang hidup di akhir zaman. Barakallah li wa lakum bil arjim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم